Assalamualaikum sob. Selamat malam, pagi, sore, siang ya. Semoga yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan rezekinya berlimpah ya. Walaupun keadaannya lagi seperti ini ya sob. Oke, langsung aja sob. Ini saya ada kerjaan Redmi 7A. Redmi 7A dalam kondisi mati, hidup hanya bergetar ya sob. Jadi keluhannya itu hidup hanya bergetar. Dan setelah dilihat ternyata logo Redmi-nya itu masih keluar ya. Jadi dalam keadaan gelap seperti ini, kita center itu masih kelihatan tulisan Redmi-nya. Ini Redmi 7A ya, keluhannya seperti itu. Jadi seperti ini ya, saya hidupkan. Ini dihidupkan, dia hanya bergetar. Dan di sini masih ada tulisan ya sob. Masih ada tulisan Redmi-nya. Walaupun agak sulit ya sob lihatnya. Nah, ini di sini masih ada kelihatan ya. Mungkin di kamera nggak kelihatan sob. Di sini masih ada tulisan. Masih ada logo. Dan ini masih booting ya sob. Oke, saya lihatkan untuk angkatan di ampernya ya. Saya buka dulu. Kita tes pakai PSU. Angkatan ampernya seperti apa kalau kondisinya normal. Saya sambung kabelnya dulu sob. Oke, kita cek pakai PSU ya, atau power supply. Ya, ini sudah saya sambung untuk plus minnya ya. Pibetnya sendiri ada di sini. Pibet plusnya. Ampernya tidak bocor. Tidak bocor. Aman, tetap di stuck di angka 0. Voltasenya saya pakai di bawah 4 volt. Atau 3,8 sekitar itu ya, menyesuaikan dengan baterai. Sekarang kita on kan seperti apa ampernya. Jadi ampernya seperti ini. Saya coba lagi. Nah, seperti ini ya. Ini keadaan HP hidup logo ya sob. Hidup logo, jadi lampunya mati. Keadaan layar gelap ya sob. Oke, langsung aja saya kerjakan. Saya mau lihat kondisi mesinnya dulu seperti apa. Ini kondisi mesin masih utuh ya sob. Kita cek dulu tegangan lampunya ya. Udah kelihatan ya sob. Untuk tegangan lampu ada di pin 1 ya sob. Untuk jalurnya sendiri ada di sini, sudah saya gambarkan. Nanti di bagian akhir video akan saya review untuk rangkaiannya. Di sini saya menggunakan skala dioda ya. Untuk jalurnya sendiri bagus. Ini dari pin 1 ya sob. Pin 1 jalurnya bagus. Lalu tegangannya dalam kondisi lampu mati hanya segini ya. Saya belum tahu ini untuk tegangan pastinya seberapa.
untuk tegangan lampunya, karena ini dalam keadaan mati. Ukurannya segini ya sob, sekitar 376 sampai 400 ya mungkin. Ya segini ya. Untuk IC lampunya sendiri ada di atas MMC. Coba kita buka, lihat kalengnya dulu seperti apa. Sini kelihatan sekali ya sob, sini kelihatan sekali seperti gosong ya, panas ya. Ini induktor ini, dan kelihatan induktornya kelihatan seperti gosong nih sob. Ini seperti overhead ya. Ini terlalu panas karena kerja induktor ini untuk lampu ya. Oke, saya potong dulu karena IC lampu ada di bawah RAM ini, atau di bawah rangka besi ini ya, seng ya. Saya potong dulu, saya skip dulu. Oke, ini mesinnya sudah saya potong untuk kaleng penutupnya ya, atau kaleng pelindungnya. Di sini kelihatan banget sob. Untuk diodanya sendiri seperti gosong ya, induktornya juga begitu, kelihatan ya sob, itu ya, seperti over ya sob. Ini over panasnya. Jadi untuk dioda sama induktornya ini yang paling berat ya, karena di sini termasuk tegangan untuk lampunya ke LCD ya. Ini langsung aja saya ganti ini untuk induktor, dioda, dan ya semoga aja IC-nya aman ya sob. Ini IC lampunya sendiri di sini. Jadi saya akan mengganti induktor dan diodanya dulu. Semoga aja ini IC-nya aman ya sob. Jangan lupa untuk menutup MMC, karena di sini MMC-nya JTCC, yang mana JTCC ini nggak kuat panas ya sob. Sangat rentan sekali JTCC ini ya. Untuk dioda dan kaki induktornya aman, nggak ada yang short. Ini yang saya angkat, dioda dan induktornya. Saya akan mengganti dua part ini dulu. Ini ya. Untuk diodanya jangan sampai terbalik ya sob. Diodanya untuk ada garisnya itu di bagian ke bawah ya, bagian sini ya, bagian bawah sendiri. Itu karena dioda dia ada dua kutub ya. Ini yang saya ganti, induktor dan dioda kecil di sini ya. Oke, dinginkan dulu sebelum itu, nanti kita tes lagi ya seperti apa. Apakah cuman cukup mengganti dioda dan induktornya aja. Oke, ini mesinnya udah dingin. Itu ya yang saya ganti, dioda dan induktor ini ya.
karena ini tegangan, dia supply langsung arusnya untuk lampu di LCD ya, dari IC ini ya, IC lampu itu. Ini seperti ini, kita coba ya sob, ini udah dingin. Oh ya, kita cek dulu tegangannya tadi di 378, 379 ya, mungkin sekitar itu ya. Sekarang kita cek tegangannya apakah tetap atau ada kenaikan atau ada penurunan ya. Ya, jadi ada penurunan ya, mungkin tadi sekitar 37 ya, sekitar 370, sekarang dia menurun di 324 atau 323, sekitar 320 ya sob. Ya, sekitar 320 ya. Sekitar 320, kita anggap toleransinya sekitar 10 ya. 10 naik ya sob, bukan 10 turun. Sekarang kita tes menggunakan LCD. Bismillah, apakah ini tampil? Semoga aja cukup mengganti dioda dan induktornya ya sob, tidak sampai ke IC. Bismillah. Alhamdulillah ya, tampil ya sob, langsung hidup. Mantap sob. Wah, ini di format ya berarti ya, sebelumnya di format ini mungkin ya, jadi dikira software atau apa ya, jadi tampilannya masuk ke recovery. Oke, kita abaikan aja, yang penting ini sudah hidup, sudah tampil. Jadi saya hanya mengganti dioda dan induktor ya, karena itu tegangan saya lihat secara fisiknya aja udah gosong seperti ini ya sob. Ini sampai tembus ke seng, itu pertanda ini panas sekali di bagian dioda dan induktornya. Oke, ya gitu. Saya sudah gambarkan untuk jalurnya. Semoga aja ini jalurnya bisa untuk panduan sobat yang lagi ngalami Redmi 7A nya atau garapan Redmi 7A nya dalam kondisi lebih parah daripada ini ya. Jadi sudah saya petakan untuk rangkaiannya ya. Jadi yang saya ganti hanya induktor dan diodanya ya. Alhamdulillah tidak sampai ke IC, jadi hanya 2 partnya ini. Ini tegangannya melewati ini ya sob. Jadi wajar aja kalau ini rusak, karena setiap lampu hidup ini kondisinya pasti panas. Oke, rangkaiannya sudah saya petakan di sini. Jadi kondisi mesin atau posisi mesin kalau untuk membaca rangkaiannya seperti ini ya sob. Posisi mesinnya seperti ini. Jadi jangan sampai terbalik nanti cara membacanya. Posisi mesin seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu dari pinnya LCD ya, dari konektor LCD. Jadi yang hubungannya ke lampu itu ada di pin 1, 4, 5, dan 9. Jadi satunya dari sini, dari kiri ya sob, dari sini ya. Pin satunya itu melewati kapasitor, lalu ke resistor ya. Resistor ini sebagai fuse karena dia nilainya 0, atas bawah tersambung. Ini ya, resistornya yang ini, yang besar ini. Ini resistornya. Lalu masuk ke IC lampu ya.
Oh maaf, bukan ke IC lampu tapi ke dioda ya. Ke kaki dioda lalu ke IC lampu. Jadi ke dioda dulu baru ke IC lampu. Untuk pin satunya ya. Lalu pin 4-nya itu adalah resistor ini. Ini. Di samping kapasitor yang pin 1 tadi ya. Ini resistornya. Dia sebagai fuse juga di sini karena atas bawah terkoneksi ya atau tersambung. Jadi seperti ini sob. Saya menggunakan skala dioda. Perhatikan lampunya ya. Nah jadi seperti ini, nilainya adalah 0. Sama juga dengan resistor di pin 4 tadi, juga 0. Jadi seandainya putus, otomatis tegangan dari IC lampu yang masuk ke pin ini tidak bekerja ya sob kalau ini terputus. Jadi di sini 0, bisa juga di jumper langsung. Tentunya kalau di jumper langsung fungsi dari fuse itu sendiri hilang ya sob. Lalu nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya nomor 5 nya ini. Nomor 5 nya ini. Ini di samping resistor nomor 1 ini ya. Lalu nomor pin 9. Ya ini pin 9-nya. Pin 9-nya dapat ke sini. Dia ada 2 titik kosong di atas. Jadi resistor nomor 3. Sama ya fungsinya sebagai fuse juga ini karena nilainya ini 0 di skala dioda. Ini nomor 9-nya, pin 9-nya, lalu ini nomor 5 ya, pin 5. Dapat resistor di bagian samping resistor nomor 1, pin 1 ya. Ini pin 4-nya. Hambatannya juga resistor lalu masuk ke IC lampu. Jadi untuk tegangannya sendiri ada di pin nomor 1, masuk ke dioda lalu ke IC lampu. Lalu kaki dioda di sini yang satunya masuk ke induktor ya sebagai tegangan. Kaki induktor satunya dapat melewati hambatan resistor. Lalu masuk ke IC lampu juga sebagai kontrol. Dia juga dapat suplai tegangan dari PMI 632 ya. Untuk resistor yang ini adalah ini. Ini juga seperti fungsinya seperti fuse. Nilainya di skala dioda itu 0. Lalu masuk ke PMI 632. Ini ya. Untuk kaki pin 4-nya juga langsung masuk ke IC kontrol lampu ini ya. Dia hambatannya hanya resistor, fuse. Lalu pin 5-nya juga resistor di sini, lalu ada kapasitor kecil sampingnya. Masuk ke IC lampu. Lalu IC lampu di sini ada groundnya ya. Sudah saya gambarkan di sini ada groundnya. Lalu untuk pin 5 juga sama, pin 4. Jadi hambatannya berupa resistor sebagai fuse di sini ya. Pin 9-nya juga langsung masuk ke IC lampu. Nanti tinggal diikutin aja gambarnya. Induktor di sini dapat suplai dari PMI 632 dan IC lampu itu sendiri juga mendapat tegangan dari PM 439 ya. Nah, di sini di IC lampu ini ada
kaki yang menuju ke PMI 632 dan CPU atau SDM 439 ya sob. Jadi sudah saya tandai di sini A1 A2 ini adalah tegangan yang masuk ke PMI 632 dan CPU. Jadi sebagai perintah ini ya, 2 titik ini ya. Jadi di sini sudah saya perjelaskan di sini ya. Di SDM 439. Jadi jalurnya seperti ini. Dari A1 dan A2 ini masuk ke resistor ya. Resistor di sini dirangkai berjajar ini ya. Yaitu pin resistor nomor 1, 2, 3 dan 4. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Ini satu jalur. Satu jalur ya sob ini. Lalu dari resistor ini juga dapat tegangan dari ground ya. Diambil tegangannya dari ground. Hambatannya atau fuse-nya ada resistor di sini, resistornya yaitu ini. Ini. Lalu dari sini menuju ke PMI 632 ya sob. Hambatannya adalah resistor ini. Ini ya. Sini menuju ke PMI 632. Lalu kaki resistor yang satunya atau kutub satunya itu menuju ke SDM 439. Untuk A1-nya ada di resistor nomor 2 atau jalurnya terhubung ke resistor nomor 2, dan untuk A2 dari IC kontrol lampu itu ada di resistor nomor 1 ya. Jadi tinggal disesuaikan aja nanti dari sini ke sini ya. Dia juga dapat tegangan dari PMI 632 dan dibantu dengan ground ya, tegangan dari ground di sini. Ya sebenarnya rangkaian seperti ini bisa diganti berbentuk driver ya atau satu IC. Mungkin di sini untuk entah itu untuk menekan biaya ya, jadi cuman dirangkai resistor di sini. Seharusnya di sini dikasih satu driver aja cukup, atau satu kasih IC kontrol ya. Cukup satu IC kontrol seperti ini sudah cukup sebenarnya, tidak perlu menggunakan resistor ini. Ini monggo di capture dulu. Ini induktornya. Dan ini yang penting ya sob, untuk dioda di sini, dioda ini jangan sampai terbalik. Posisi mesin seperti ini, diodanya akan saya gambarkan seperti ini ya. Garisnya ada di bagian bawah ya. Karena dioda ini sebagai penyearah, jadi jangan terbalik. Ini ya, dioda ini. Oke, monggo di capture dulu supaya ini nanti bisa buat panduan mengerjakan Redmi 7A nya ya. A1 A2 jalurnya ke sini. Oke, gitu aja sob. Semoga aja ini bermanfaat. Semoga aja ini membantu. Dan semoga handphone yang sedang dikerjakan segera selesai ya sob. Jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa ngopi, jangan lupa ngudut, ngerokok ya sob. Supaya pikirannya nggak tegang. Oke, gitu aja sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, petang.